Oke, halo semuanya, welcome back to William Tanto YouTube channel. Dan kali ini saya akan membuat tutorial tentang analisa teknikal juga, karena kebetulan ada sempat obrolan ya, sebuah obrolan di grup yang pernah saya bawa pernah saya kenalin ke teman-teman semua di video tentang supply and demand zone yang Erika William Tanto sharing group itu, yang mana pertanyaannya tentang bagaimana menggunakan indikator moving average dengan periode 5 hari dan bagaimana penerapannya untuk membuat semacam ini ya, strategi ya dalam membantu kita untuk berinvestasi atau enggak lah, enggak investasi kalau MA5, tapi lebih kepada trading untuk jangka pendek. Dan bagaimana untuk menerapkannya, saya akan coba bagiin pengalaman dan bagaimana saya menggunakannya. Saya harus bilang dulu di awal bahwa ini adalah tentang bagaimana saya menggunakannya dan saya membagikan ke teman-teman semua. Basically ini bukan ilmu baku ya, kemungkinan mentor-mentor Anda akan bilang ini ngaco, tapi ini bukan tentang seberapa benar tidaknya di teori di buku, tapi lebih kepada kita menggunakan di market bisa fleksibel atau tidak. Karena sebenarnya kalau ngomong, moving average itu kan cuma nggak lebih dari harga rata-rata ya, dengan periode yang dikasih, tapi bagaimana kita menggunakannya untuk trading dan mengikuti atau, ini ya, trend following pada saham tersebut menggunakan indikator tersebut. Itu yang mungkin memang kondisi yang tidak dijelaskan di buku manapun, namun lebih kepada pengalaman saya dalam menggunakan indikator ini. So, ya nanti pada hasil akhirnya gimana, kalau Anda mau coba terapkan silakan. Kalau ada pendapat nanti bisa langsung diskusi atau gelut aja di komentar di bawah. So, saya akan coba share screen dulu, memperlihatkan bagaimana obrolan awalnya sampai saya kepikiran untuk membuat topik ini. Oke, ini dia. Jadi di sini kami ada sempat bahas tentang sebuah saham ya, di mana di situ si Erikanya bilang, "Selama closing-nya di atas MA5 nggak usah khawatir. Beli sore, jual pagi." Cuman kode sahamnya memang saya nggak pasang. Nanti kita buat contoh, cuman saya nggak akan fokus ke saham yang dibahas di grup itu, melainkan contoh secara general aja ke saham-saham yang lain. Alasannya itu adalah kepada tujuan dan niat baik supaya Anda semua jangan kepancing untuk beli saham di harga atas. Tapi saya di sini cuma tutorial untuk menganalisa. Kalau soal sahamnya sendiri ya di grup ini udah beli semua, tinggal tunggu cuannya aja. Kalau saya mau jadiin contoh itu udah kayak pom-pom secara nggak langsung gitu kan, dan saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Nah lanjut lagi, di grup ini kemudian saya ada bilang nih, seberapa besar peran MA nanti, nggak, jadi saya udah janji ya, tepatnya kemarin di tanggal 8 April 2022, saya akan bikin di YouTube sekalian nyari AdSense gitu ya. Ya kita ngomong blak-blakan aja, semua orang upload YouTube gunanya apa sih gitu kan. Ya jadi kurang lebih kayak gitu, saya udah tulis dan saya hari ini menepati janji ya. Nah, pada hari ini Sabtu, coba lihat tanggal, ini Sabtu 9 April 2022. Ya, jadi obrolan di grup itu di hari Jumatnya dan di hari Sabtu ini saya membuat tutorial tersebut. Dan grup itu termasuknya cukup rame, aktif, basically membantu banget buat saya untuk bikin konten. Kalau memang memungkinkan saya biasa bilang ke mereka saya taruh di YouTube. Karena kalau faktor tulis-menulis biasanya kan kalau chat, kalau HP penuh orang clear, hapus, hilang gitu kan. Jadi sekarang saya jadiin YouTube, ya kalau soal AdSense saya itu mah nggak serius lah sebenarnya kan. Cuman memang buat sampingan aja kalau emang banyak yang nonton syukur, enggak ya udah. Tapi kalau misalnya tujuan lainnya yang paling utama adalah membuat dokumentasi dari apa yang kami lewati dan saya bayangkan teman-teman semua yang sering akses YouTube siapa tahu kebantu gitu ya. Oke, lalu kita sebelum mulai saya kasih tahu dulu bahwa kalau misalnya Anda tertarik untuk join di grup itu, saya udah masukin nomor kontaknya Erika di bawah di description. Anda bisa hubungin untuk tanya kalau mau join requirement-nya apa gitu ya. Nanti kalau misalnya bisa join, udah oke masuk, kita cari cuan sama-sama. Dan grup ini aktif, jadi buat Anda yang mau cari teman, musuh, ataupun jodoh bisa semua di situ. Oke, kita langsung aja ke grafiknya. Yang kembali saya ingetin, saya enggak nyari saham yang enggak jelasin saham yang udah kami bahas di situ ya, melainkan kepada saham yang pakai MA5 gitu. Dan di sini saya ambil saham yang paling nyentrik karena ini, dari trennya jarang-jarang kita ngeliat candlestick yang tiap hari hijau terus gitu kan. Nah ini juga terpenuhi untuk kondisi MA5-nya, di mana ini Anda bisa lihat di sebelah sini yang lagi saya tunjuk dengan kursor, itu memang MA5 ya. Dan yang saya pakai adalah simple moving average, jadi kita simple aja, jangan yang ribet moving average ya. Kita lanjut, di sini sebenarnya kalau kita nggak lihat yang sebelah kanan ini dulu, kita bisa lihat dulu di bagian yang 17 hari ini naik terus, benar nggak ya? Kurang lebih lah 17 ya, saya hitung dari yang hijau-hijaunya aja sih, kurang lebih sekitar 17 atau 15. Di saham TPIA ini,
TPI ini adalah kondisi saham yang secara teknikal kalau lihat dari candlestick-nya itu mantul terus ya dari atas MA5 ya. Dan MA5 itu fungsinya adalah trend following. Ya maksudnya gimana? Trend following itu ya pada dasarnya kita ngikut ya. Kayak yang selama ini kita lakukan juga pasar modal, mau ngikut bandar kek, ngikut fundamental kek, ngikut teknikal, ya mana juga trend following. Kita menggunakan indikator ini untuk mengukur dan mengikuti tren yang masih berjalan apakah layak diikuti atau tidak. Dan karena sifatnya indikator, dia sifatnya adalah kayak ngasih notifikasi atau memberikan kita indikasi apakah tren itu masih akan naik atau tidak. Dengan kata lain, kalau misalnya nanti Anda mau terapkan ilmu yang saya share di sini, dan sewaktu-waktu saham yang Anda beli awalnya kelihatannya benar nih, naik candlestick-nya di atas MA5, suatu ketika turun, itu belum tentu karena ilmunya yang salah, bisa aja Anda yang terlalu nuntut. Ya, dalam artian, karena ini kan cuma indikator yang memberitahukan kita bahwa saham ini secara candlestick-nya masih di atas MA5, berarti trennya masih naik. Tapi kan MA5 itu bukan berarti dia yang nyundulin candlestick ke atas. Ingat, saham itu gerak karena uang. Jadi karena transaksi uang gitu ya. Jadi walaupun Anda sudah nanti coba nonton dari video ini terus Anda praktekin, peraturannya bukan pada kalau candlestick masih di atas MA5 atau berhenti di atas MA5 persis besok harus mantul, karena bukan MA5 yang memantulkannya, melainkan membantu kita untuk mengukur apakah ini masih berpotensi naik atau tidak. Dan jika memang suatu ketika candlestick harus tembus di bawah MA5 seperti yang terjadi di sini, sebentar, nggak siapin kotaknya dulu. Seperti yang terjadi di sini, maka Anda harus terima kenyataan bahwa memang saham tersebut akan menurun dulu. Gitu ya. Barulah kalau udah naik lagi di atas MA5 dan Anda mau masuk, sahamnya mau buy, bisa dilakukan. Gitu. Dan trend following itu kalau menurut saya adalah metode yang dipakai untuk mereka yang telat beli ya. Kayak misalnya kalau saya bahas TPI ini dengan candlestick yang sudah naik ini mungkin akan menimbulkan pertanyaan bagi Anda yang lagi nonton dalam hati, masih boleh beli nggak ya lagi naik kayak gitu? Ya kalau dengan indikator MA5 bisa aja sih dikatakan bahwa saham ini masih recommended dengan catatan memang candlestick-nya masih harus di atas MA5 itu. Nggak kayak begini ya, udah tembus di bawahnya, pas rebound juga nggak bisa lewatin MA5, ya ini nggak cocok untuk di-buy. Gitu ya. Jadi trend following itu sebenarnya lebih siapkan untuk mereka yang telat sih untuk melakukan pembelian saham. So, kita hilang gambarnya dan saya akan mulai kembali dengan penjelasannya. Saya kena lampu webcam agak silau. Jadi di sini secara sederhananya tuh kalau kita udah mau tahu saham itu lagi strong uptrend, pertama kita munculin di MA5 dulu. Kalau kemarin saya sempat bahas di ini ya, tentang update saham mining, saya menggunakannya MA20 karena itu untuk mengukur tren yang lebih panjang ketika saham udah sempat koreksi lumayan dalam. Dan itu setidaknya membantu untuk mereka yang mau swing dengan batas toleransi itu stop loss-nya yang lebih rendah. Karena kalau kita pakai MA5, kemungkinan besar begitu tembus MA5 mungkin 2-3% doang minusnya langsung kita buang. Karena alasannya apa ya tembus MA5? Memang MA5 itu kejelekannya adalah stop loss-nya lebih cepat dan rawan false break. Nanti kita cari contohnya ya, saya nggak akan bahas di TPIA doang soalnya. Jadi di sini setelah fungsi dari trend following tersebut, kita munculin MA5-nya, kita ukur. Oh, ternyata secara teknikal dengan saham yang masih bergerak di atas MA5, kita menemukan bahwa saham tersebut dengan uptrend. Dan kalau dia ternyata rebound yang nggak bisa tembus MA5, kita tahu saham itu lagi downtrend. Nah, ini difokuskan untuk Anda yang baru mau beli, dan kalau mau di hold, cukup pastikan bahwa closing price, ingat closing price, bukan harga yang lagi berjalan di jam market, itu bisa kembali di atas MA5 baru Anda hold. Kalau nggak bisa, ya udah, terima aja kalah. Oh, tapi Pak, kalau misalnya saya tunggu closing, terus pas closing harganya di over, saya jual nggak bisa, gimana dong? Ya itu resikonya, mau nggak mau jualnya besok. Tapi setidaknya kita tahu konfirmasi bahwa kita udah nggak kena false break lagi dan memang saham tersebut akan menurun. Contohnya kayak di sini ya. Saya kasih kotak lagi aja biar lebih jelas. Nah, di tanggal 7 Desember 2021 sampai di tanggal 14 Desember ya, 1 minggu ini lumayan ngasih duit buat yang punya TPI ini ceritanya. Lalu ketika dia turun di bawah 16 Desember, ternyata sudah mulai turun di bawah MA5. Dan walaupun ada percobaan untuk penguatan, besoknya kembali lagi penurunannya, sorry. Dan ini memang kondisi yang pernah saya jelasin juga waktu MA20 di saham-saham mining bahwa untuk mengkonfirmasi false break atau enggaknya kita kasih spare sekitaran maksimal 3 hari. Maksimal ya. Jadi kalau misalnya besoknya aja ketahuan gagal ya udah nggak usah tunggu 3 hari lagi, makin dalam. Nah, di sini kan di tanggal 17 saya itu sempat ada naik sehari. Kalau misalnya Anda mau konfirmasi, biasanya setelah kejadian di tanggal 16 Desember ini tembus di bawah 55 ya tanggal 17-nya, jangan langsung percaya dulu.
Dengan kata lain, kalau tanggal 18-nya baru tanggal 20-nya, berarti ini Jumat ke Senin ya. Di tanggal 20-nya itu lanjut naik candlestick-nya di atas EMA 5, barulah Anda buy. Ingat, ini adalah strategi trend following. Anda butuh tren yang udah jadi dulu baru beli. Kalau belum tembus, belum konfirmasi naik, nggak usah buru-buru gitu ya. Nah, ini contohnya di sini juga yang tren EMA 5-nya agak-agak butuh waktu konfirmasi. Di sini, di 3 Januari terjadi penurunan mulai turun harganya. Di 4 Januari turun di bawah EMA 5, namun di 5 Januarinya walaupun candlestick merah sudah mulai naik di atas EMA 5. Kita butuh konfirmasi 2 hari ke depan dan ternyata berhasil naik di tanggal 10-nya dan disitulah mulai trennya saham TPIA ini mulai naik terus di atas EMA 5. Dan setelahnya kalau ceritanya Anda lagi nasibnya bagus banget beli tanggal 10-nya, di tanggal 10 Januari 2022 ini, Anda tinggal hold aja selama candlestick naik di atas EMA 5 terus. Dan berarti dalam hal ini kalau Anda kebetulan adalah orang yang saya ceritakan di sini, basically saya nggak cerita siapa-siapa sih, tapi kalau kebetulan Anda yang lagi nonton dan ternyata melewati fase ini, Anda beli 10 Januari berarti harga TPIA 107 ribuan, Anda bisa jual setelah 17 hari kemudian di tanggal 10 Februari dengan penguatan sekitar 50-an%, bermodalkan EMA 5 doang tanpa tahu berita apa-apa. Interesting, gitu kan. Jadi ini baru penerapan sederhananya aja, dan sebenarnya TPIA ini bukan saham yang dibahas di grup ya, dan alasan saya tadi udah saya bilang tadi adalah niat baik supaya Anda nggak nguber di atas gitu, karena sebenarnya saham yang dibahas itu udah naik sekitar 20 atau 30%, tergantung harga beli masing-masing orangnya ya, di grup itu, dari sejak direkomendasikan. Ya kalau 30% mana saya berani, 10% aja saya nggak berani rekomendasi buy lagi. Nah, saya kalau 10% dari harga saya nggak berani rekomend ke orang, makanya saya selalu kalau jadiin contoh atau saya pajang gitu ya bikin story, saya selalu tutupin kode saham karena saya nggak mau ada orang yang nanti bilang nyangkut gara-gara story saya gitu. Sampai sini untuk TPIA-nya saya kira cukup ya, karena setelah ini untuk menggambarkan awal mula tren terbentuk dan selebihnya udah trend following seperti yang tadi saya bilang di awal, Anda cukup pastiin bahwa candlestick tidak turun di bawah EMA 5 atau kalaupun turun-turun ya maksimal nyentuh sama EMA 5-nya. Contohnya di sini ya. Ini tanggal 25 Januari, EMA 5 dia 7975 tuh. Anda bisa lihat di sebelah kiri atas ya. Bagian sini, saya coba arahin lagi kursornya, 7975. Dan lowest-nya TPIA di 25 Januari adalah 8000. Cuman beda 1 tick dan kelihatannya persis banget mantul dari EMA 5. Dan ini sudah indikasinya sangat bagus untuk menyatakan bahwa saham ini akan melanjutkan penguatannya kembali. Dan sisanya mau sampai kapan naiknya terserah. Ya, jadi trend following itu bukan berarti semua saham akan seperti ini ya. Ini salah satu saham yang benar-benar rare case sih. Ada saham yang langsung candlestick hijau terus. Sedangkan kalau kita ngomong teori umum ya, saham itu kan selalu kalau uptrend juga zigzag kan. Tapi saya sekali kasih lihat ke teman-teman semua bahwa enggak semua saham pasti mengalami kondisi tersebut. Kadang-kadang ada yang sedikit nyentrik gitu. Kita coba lihat saham yang lainnya ya selain TPIA. Apa ya kira-kira? Mungkin saya asal pilih aja Arto gitu misalnya. Iya. Oke, ini bisa kita ambil contoh teranyar aja, bahasa media, padahal maksudnya terbaru. Jadi kurang lebih ini juga saham yang kondisinya masih di bawah EMA 5 dan perlu batas waktu konfirmasi sekitar 2 hari sampai 3 hari, yang tadi saya bilang maksimal itu. Lihat aja contohnya di sini, 25 Februari dia sempat naik, besoknya gagal, gitu kan. Ya mungkin sebenarnya kalau dari candlestick, Anda bisa bilang pattern-nya aja udah shooting star dari awal, gimana saya mau langsung buy gitu kan. Berarti kan kekuatan seller. Buat analisa teknikal, ini udah pasti bilangnya memang bukan pattern yang bagus gitu ya. Pattern ini juga udah kelihatan di sini kan, contohnya di 22 Februari dan kemudian tanggal 23-nya turun, gitu. Jadi kalau pattern-pattern kayak gini mungkin sebagian dari Anda kalau yang udah hafal pattern akan langsung ketawa, bilang nggak usah pakai EMA 5 juga gue tahu itu bakal turun gitu kan. Tapi kalau untuk yang nggak ngerti, ya works juga metode ini. Ya dalam hal ini udah ngeliat di tanggal 1 Maretnya ada penguatan, tanggal 2 Maretnya ternyata terbukti bahwa konfirmasinya gagal, nggak perlu nunggu sampai 3 hari udah ketahuan, lanjut turun, dan sisanya Anda tahu masih turun lagi sampai pada 8 April di hari Jumat kemarin, sehari sebelum saya bikin video ini. Nah, terus kalau misalnya buat Senin nantinya gimana? Saran saya sih tunggu aja kalau besok ada penguatan dari Senin dan harga stay di atas EMA 5 yang mana saat ini berada di 13.470, berarti sekitar 13.475 ya. At least bisa bertahan di situ. Ya, lu mau coba silakan gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata turun lagi di bawah 13.475 atau 13.470 yang merupakan batas EMA 5 per tanggal 8 April,
Itu udah nggak usah ngarep-ngarep dulu dah, gitu. Karena kita bicara tren. Kalau Anda mungkin mengetahui sesuatu yang saya nggak tahu tentang saham Arto ini, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau kita bicara tren, itu adalah bicara fakta. Saat ini memang sedang menurun, ya udah kita tinggal tunggu aja sampai dia balik harga, potensi naik, baru ambil. Nah, penerapannya itu kurang lebih kayak begini. Di tanggal 15 Februari dia naik, besoknya dia bertahan nih 17 Februarinya, dia stay dengan lowest candlestick-nya itu masih di atas dari EMA 5-nya. EMA 5-nya 14.760, lowest-nya dia 14.800. Yang kayak gini Anda boleh nyoba buy, gitu ya. Yang kayak gini Anda bisa ikutan beli, besoknya naik terus. Jika udah mulai koreksi, ya mungkin sekitaran di sini tanggal 24-nya misalnya Anda baru jual. Memang otomatis nggak mungkin jual di harga tertinggi kalau trend following, karena Anda akan biarin tren itu berjalan sampai ketika indikasinya tren itu mau berakhir baru Anda lepas. Ini bukan hal yang gampang sih, karena sebagian orang maunya saham naik selamanya gitu. Tapi ini adalah kondisi yang pernah saya lakukan dan saya kembali lagi mengingatkan, saya cuma share pengalaman aja. Soal apakah Anda bisa ikutnya atau enggak, saya nggak tahu karena saya pada saat cuma menemukan janji di grup itu aja. Selain Arto, kita coba cari saham yang lain ya, yang startliner gitu, BP misalnya. Saya nyari yang lagi trending-trending aja pas lagi belakangan ini ya. Ini malah enak banget secara EMA 5-nya. Perhatikan di sini. Mulai dari tanggal 24 Maret 2022, turun 2 hari di atas EMA 5, di tanggal 29 Maretnya langsung dikonfirmasi dia stay di atas EMA 5. Di tanggal 30 Maretnya dia bertahan lagi di atas EMA 5, 31 Maret di EMA 5 lagi, sampai 1 April, walaupun bikin Anda cukup galau karena ada pergerakan yang terkonsolidasi, itu memperlihatkan bahwa dia masih stay di atas EMA 5, sudah cukup buat Anda, let's say apa ya, optimis atau mau gambling dikit, nungguin sampai dia benar-benar patah tren baru stop loss, itu boleh banget ya. Dan saya nggak lagi menggunakan kotak untuk menggambarkan dimension zone, tapi untuk memberitahukan bahwa saat itu, di tanggal 24 Maretnya sampai tanggal di 1 April, itu saham BP ini lagi konsolidasi atau sideways, dan itu biasanya bikin orang-orang agak ngeri karena ini saham dulu gocap gitu kan. Kebetulan special case-nya BP adalah dulu saham gocap. Takut-takutnya sekali turun ARB balik gocap gak sempet jual, gak ada yang tahu gitu kan. Tapi setidaknya Anda bisa perhatikan setiap closing memperlihatkan ini saham masih stay di atas EMA 5. Pada saham apapun selain BP bisa diterapkan untuk trend following. Terus dia naik di atas EMA 5. Kalau udah kayak gini, kalau Anda nanya terus targetnya berapa, saya udah nggak tahu ya. Apalagi kalau misalnya nih, kalau ceritanya saham ini lagi all time high, jelas nggak ada resisten kan, kecuali kita memang bisa Fibonacci extension dan sampai ketemu gitu ya, resistennya persisnya di berapa, itu mungkin bisa. Tapi kebetulan saya nggak paham di bagian itu. Jadi biasanya saya coba bilang kalau memang candlestick masih di atas EMA 5, ini member saya pun ada yang tahu waktu saya rekomen ADMR, walaupun di screener masuknya cuma di fast trade karena basically beberapa kali dia naik kena distribusi tapi di frekuensinya kenceng ya masuknya di fast trade, dan dia nanya, ini targetnya di berapa? Saya bilang saya juga nggak tahu targetnya, dan gini aja saran saya, candlestick masih di atas EMA 5 atau di atas EMA 20 buat batas toleransi agak lebih rendah, buat yang nggak mau cepet-cepetan lepas, itu masih aman untuk di hold sampai dia bikin resisten baru atau sampai dia mulai terdistribusi. Dan ini bisa diterapkan di saham apapun ternyata ya. Di saham gocap aja bisa. Kita coba cari yang lain deh selain BP, daripada nanti ternyata saya salah ngomong. Kita coba ke yang Bakri, mungkin BRMS. BRMS so far works juga, cuman ini mau nggak mau akan bikin Anda beberapa kali trading gonta-ganti harga ya. Dengan pengecualian dia di area ini aja yang mengharuskan Anda untuk lepas sih. Kalau menurut saya, kenapa? Ini kondisi tambahan lagi yang bisa Anda perhatikan untuk holding. Kalau tadi kan kebetulan di contoh BP, closing-nya benar-benar di atas MA5 terus. Bagaimana kalau closing-nya masih sekitar MA5? Kita asumsikan bahwa dia masih terhenti di MA5 tersebut, masih dalam harga rata-rata yang cuman di sideways aja, berarti itu masih bisa di hold. Jadi, kebetulan di contoh ini sekalian ngasih saya penjelasan tambahan untuk Anda, karena kalau nggak ketemu saya mungkin nggak tahu atau lupa jelasinnya, bahwa kalau misalnya candlestick terhenti di EMA 5 di areanya gitu ya, misalnya sini EMA 5 137, dia closingnya di 132, bedanya sekitar 5 poin masih di area EMA 5, itu masih layak di hold. Dan ketika spare waktu 3 hari tersebut dia tidak menurun lagi di bawah lowest-nya yang itu terbentuk pada saat breakout pertama, ya gimana jelasinnya? Jadi pertama 132, dan ternyata besoknya dia naik di atas 132 ya, yaitu 136. Berarti Anda udah nggak usah nunggu 3 hari, udah diperlihatkan bahwa candlestick berhasil kembali ke atas EMA 5, Anda boleh hold. Pengecualian kalau kondisinya kayak yang di kotak ini. Dia tembus di bawah EMA 5 dan besoknya lanjut tembus lagi,
maka sudah waktunya untuk dilepas, gitu. Jadi di sini bisa dijelaskan bahwa MA5 itu akan membuat Anda bisa tradingnya agak lebih cepat, tergantung volatilitas sahamnya. Tapi kalau yang benar-benar di-maintain sama market maker, ya kejadiannya bisa kayak TPIA yang tadi. Ya, TPIA atau BP yang tadi, benar-benar candlestick-nya di atas MA5. Kalau saya pribadi ketemu saham kayak gini, saya berani untuk recommend buy and hold. Selama candlestick nggak turun di bawah MA5. Tapi once udah turun di bawah MA5, dan sampai closing-nya dia benar-benar nggak bisa balik, udah exit-nya di situ. Kalau one day dia naik lagi, dan candlestick stay di atas MA5, berarti itu tren baru dan silakan re-entry. Gitu kalau saya. Dan MA5 itu nggak akan bikin kita terlalu aktif trading ya, nggak untuk scalping juga, karena kadang-kadang saham tuh bisa stay di atas MA5 sampai beberapa waktu yang akan berjalan ke depannya, dan itu nggak akan bikin Anda jadi terlalu nyumbang fee ke sekuritas juga. Nah, berarti saya di sini udah nempatin janji sama grup, ya, dan juga untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan metode ini, karena MA itu kelihatannya gampang. Ya, namanya aja juga simple moving average. Kelihatannya simple, tapi kalau dipraktekinnya kita nggak dalam kondisi ngerti, bisa jadi berasa ribet. Tapi nggak ada ribet moving average, beda. Ya, intinya saya memenuhi janji untuk menjelaskan tentang perannya MA, dan menurut saya itu sangat membantu ya. Even kalau Anda nggak ngerti membaca akumulasi dan distribusi, minimal Anda ngikutin tren pakai MA5 itu udah bagus. Kenapa? Candlestick bertahan di atas MA5 berarti strong uptrend, gitu ya. Kalau ada uptrend, ada downtrend, kadang-kadang ditambahin strong-nya kan, strong uptrend atau strong downtrend, itu bisa diukur dari MA5 tersebut. Ibaratnya gini, kalau rata-rata seminggu aja dia bisa stay terus di atasnya, berarti trennya kuat banget. Sebaliknya, kalau dia rebound dan nggak bisa lewatin rata-rata seminggu, lu ngarep dia akan naik minggu depan gitu kan. Nah, jadi kurang lebih ideologinya sih kayak begitu, tapi fungsinya semua udah saya jelasin tadi dengan beberapa contoh. Dan next time mungkin kita akan ada contoh yang baru. Saya biasanya nyari saham yang lagi trending aja sih biar lebih ngena buat Anda yang lagi punya posisi, atau mungkin secara nggak langsung saya mengupdate untuk saham yang Anda punya. Karena kalau cari yang udah lewat berapa tahun yang lalu, saya merasa nggak seru ya, dan kayak nggak mengajar sama sekali. Mungkin buat Anda beberapa yang kayak lagi punya saham-saham itu pun, atau yang nggak punya, akan merasa kayak, ini kondisi yang udah nggak cocok. Jadi saya cari kondisi yang paling mendekati aja saat video ini dibuat. Dan ini tanggal 9 April 2022. Oke, saya kira itu aja, dan sedikit mengingatkan buat Anda yang pengen coba join grup itu, kali aja kita bisa cari cuan sama-sama. Saya udah tinggalin nomornya Erika di bawah, bisa dihubungin di description, langsung untuk tanya mau join, apa aja yang diperlukan, dan kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Dan untuk yang member WH Project, lu juga udah tahu sebenarnya TPA itu kan udah sering banget masuk di screener kita. So basically nggak ada perlakuan khusus dimanapun, semua sama aja. Kita sekalian, jadi kita nggak cuma trading doang, dan saya ajarin juga apa yang udah kita lewatin di salah satu saham yang kita sudah transaksikan gitu ya. Oke, saya kira itu aja, udah cukup panjang juga kayaknya, dan semoga membantu untuk teman-teman semua yang pengen belajar analisa saham secara teknikal. Ingat, saya itu coba bagi pengalaman aja, jadi mungkin di buku-buku yang Anda baca itu nggak ada penerapan kayak begini. Tapi kembali lagi, buat saya di saham itu bukan tentang seberapa kuat hafalan kita dan terhadap isi buku, tapi seberapa fleksibel kita ngikutin market dan membuat apa ya, istilah make money ya, tentang bagaimana kita make money di market, bukan tentang bagaimana kita menghafal buku dan kecocokannya dengan market. Karena kita nggak bisa maksain market sesuai isi buku, tapi isi buku harus sesuai dengan kondisi market yang benar-benar bisa dibuktikan pada saat buku itu dibuat gitu. Oke, sampai sini aja. Kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya, and see you again.